Makasih Bunda, udah mau ketawa lagi. Siapa yang ngajarin sih? Tumben ngomong begitu. Tanya Cahaya yang bingung dengan sikap abangnya yang begitu berani. Si kakak, Air yang kini berada di hotel bersama sang istri, tiba-tiba bersin tanpa sebab. Ia sampai menggaruk kepalanya yang tidak gatal di tengah aksi luar biasanya malam ini. Jangan terlalu sering ikut aliran sesat si kakak, Bang, kata Melisa kepada langit. Kenapa, Bun? Tanggung, belajar sama suhunya langsung nih, jawabnya sambil melirik ke arah sang suami yang sedikit terkejut dengan ucapan Humairahnya. Aku lagi aja sih, Rah, protes Reza yang langsung memeluk Melisa dari dan samping. Iya, abang salah kalau belajar dari kakak aja masih sering uring-uringan sama kamu. Kakaknya lagi. Terus si kakak kemana? Tanya Langit. Lagi nyoba rumus baru di hotel, jawab Reza. Melisa langsung menautkan alisnya tidak percaya. Serius? Tadi pamit sama aku cuma mau jajan, Mas, kata Melisa meyakinkan suaminya. Iya, jajan di taman kota, tapi langsung belok ke hotel. Melisa tertawa sambil menangkup wajah tampan suaminya. Pria itu memang selalu tahu apapun yang dilakukan keluarganya sehari penuh. Anak kamu diajarin apa lagi sih? Tanya Melisa dengan senyum menggoda. Enggak, elaknya langsung. Bohong, buktinya itu langsung kabur ke hotel begitu, cibir Melisa, wanita yang kini sudah berusia 42 tahun. Cahaya dan Langit terus saja memperhatikan drama pasangan suami istri yang sudah bersama lebih dari 20 tahun itu. Rasa cinta mereka tidak pernah berkurang, bahkan keduanya selalu melakukan hal-hal manis di depan keempat anaknya. Reza yang setiap detik memperlakukan sang istri dengan begitu baik, penuh kasih sayang, dan juga kelembutan, seperti tanpa sadar membuat ketiga anak laki-lakinya juga menuruti hal yang sama jika kebahagiaan wanitanya adalah hal yang utama. Berasa jadi obat nyamuk ya deh, bisik Langit yang malah ikut bergelayut manja pada Cahaya. Tapi kita nggak boleh ke kamar, Bang, balas Cahaya ikut berbisik juga. Ya ampun, udah beneran harus dihalalin ini sih. Sama nggak tahannya ya? Langit semakin gencar menggoda gadis kecilnya itu. Langit langsung mendapat berbagai cubitan dan pukulan dari Cahaya, sampai pria dewasa itu meringis dan meminta ampun. Namun jerit kesakitannya berhenti saat melihat kedua orang tuanya bangkit dan berjalan di depan mereka. Mama sama papa mau kemana? Tanya Cahaya. Mau ke kamar, malas. Lihat kalian bercanda kan jadi bikin iri, jawab Reza sambil mencapikkan bibirnya. Langit dan Cahaya kemudian saling pandang, karena keduanya secara tidak langsung merasa disalahkan, padahal jelas mereka lah yang memulai duluan adegan mesra di depan pasangan yang jelas belum halal itu. Lah, mama sama papa ke kamar, terus kita kemana? Tanya si bungsu bingung. Ke kamar lah, jawab Langit santai. Kamar mana? Tanya Cahaya lagi. Ke kamar mandi, abang mau solok karir. Baiklah, terima kasih, dan sampai bertemu kembali. Langit Rahardian Wijaya bangun dari duduknya bersama kliennya yang lain usai mengadakan rapat sekaligus makan siang di salah satu restoran ternama di ibu kota. Pria yang kini beranjak dewasa itu begitu tampan, tinggi dan gagah. Siapapun akan terpesona dengan rupanya yang begitu rupawan. Namun jauh di tempat Langit kini berada, ada sepasang mata yang memperhatikannya dengan begitu serius. Mata yang penuh kerinduan akan sosok anak yang sudah sangat lama tidak pernah dia sentuh, meski berkali-kali dia ada di sekitarnya. Kapan aku bisa bertemu langsung dan mengatakan jika aku ayahnya, Ren? Gumam Adam dengan begitu lirih. Dia begitu ingin memeluk putra kecilnya yang dulu sering kali duduk di pangkuannya sambil memainkan rambut. Berceloteh banyak hal yang dia lakukan di dalam rumah dengan penjagaan ketat 24 jam. Apa perlu kita adakan pertemuan lagi dengan Tuan Reza? Tawa Reno, tangan kanan Adam selama ini. Apa dia akan berubah pikiran? Bukankah dia begitu keras dan sangat mempertahankan Langit? Reno diam dan setelahnya hanya bisa mengangguk. Dia tahu betul bagaimana keluarga Rahardian begitu sangat menjaga anak-anaknya, dan semua pun tahu jika tidak ada yang bisa mengusik anak-anak mereka termasuk Langit, meski statusnya hanya anak angkat.
Nyonya Melisa yang begitu menyayangi Tuan Langit. Itulah yang membuat keluarga besar Hardian tidak bisa melepasnya. Jelas Reno. Iya, wanita itu yang sudah mengurus putraku dengan begitu baik. Dia limpahkan kasih sayangnya yang begitu besar. Harus dengan apa aku membalasnya? Tutur Adam yang merasa sangat berhutang budi kepada wanita yang disebut Buna oleh putranya itu. Sedangkan apa yang aku punya, tidak mungkin ia tidak punya. Dan sialnya, hartaku semua haram. Tambahnya lagi dengan tawa sumbang, seakan meledek dirinya sendiri. Adam membenarkan posisi duduknya saat melihat Langit bangun dan berdiri karena sepertinya anak itu akan bersiap untuk pergi setelah satu pelayan membawakan satu paper bag untuknya. Apa kita ikuti Tuan Langit, Tuan? Tawa Reno yang seakan tahu jika Adam belum puas bersama sang putra, meski hanya dari kejauhan. Adam mengangguk dan mengiyakan saran dari Reno, orang yang sangat ia percaya selama ini. Kedua pria yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia hitam itu pun ikut bangkit dari duduk, berjalan beberapa meter di belakang Langit menuju parkiran mobil. Kereta besi milik Adam yang dibawa Reno terus saja mengikuti arah mobil Langit berjalan yang belum diketahui akan kemana. Ini sepertinya bukan ke kantornya, Tuan, kata Reno dengan tangan terus sibuk memutar setir mobil. Iya, perusahaan Rahardian sudah terlewat, gumam Adam masih memperhatikan mobil di depannya. Dan benar saja, Langit memang tidak kembali ke kantornya, melainkan ke gedung mewah lainnya yang masih satu kawasan dengan perusahaan tempat ia bekerja. Apartemen? Apa Langit pindah kemari? Tanya Adam saat melihat sang putra turun dari mobil. Ayo turun, Ren, ajak Adam lagi kemudian. Mereka akhirnya benar-benar turun dan kembali mengikuti Langit yang mulai masuk ke dalam gedung. Dari jarak beberapa meter, Adam dan Reno terus memperhatikan, namun sebisa mungkin tidak mencurigakan. Langit berjalan menuju salah satu sofa di lobi apartemen, dan betapa terkejutnya Adam saat melihat sang putra duduk di sebelah wanita yang selama ini ia cari. Diana? Adam diam terpaku di tempatnya. Ada gemuruh dalam dadanya kini saat melihat wanita yang bagai hilang di telan bumi ternyata bersama dengan putranya. Itu Diana, Ren, sentak Adam kepada Reno yang mencekal tangannya agar tidak mendekat ke arah Langit dan juga Diana. Lepas, Tuan, mohon jaga sikap Anda. Di sini pasti banyak para penjaga Tuan Langit. Kita sudah tahu kan, jika semua anak mantu Rahardian selalu dalam pengawasan ketat, kata Reno mengingatkan pada Adam bagaimana Reza sangat menjaga semua putranya meski dari kejauhan, namun pantauannya tidak pernah bisa diragukan lagi. Tapi itu Diana, kamu tahu bagaimana aku mencarinya selama belasan tahun ini, Ren? Reno tertunduk. Dia merasa kali ini cara kerjanya tidak bisa diandalkan oleh sang bos. Maaf, Tuan. Adam mengusap wajahnya kasar. Dia begitu frustasi saat ini. Sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, Reno langsung membawa bosnya kembali ke dalam mobil. Buk, keduanya masuk ke dalam mobil setelah menutup pintu. Adam membuka jas hitam dan dua kancing kemejanya yang berwarna navy. Raisa benar-benar begitu rapi menyembunyikan semuanya dariku. Rotok Adam sangat marah. Mereka tidak main-main, Tuan, timpal Reno yang takjub dengan cara keluarga Rahardian menutupi semuanya serapi ini selama belasan tahun. Jika dia mempertahankan Langit, aku masih bisa terima. Tapi jika dia sudah berani menyentuh Diana, tentu aku tidak akan tinggal diam. Reno langsung menoleh. Dia menggelengkan kepalanya ke arah bos besarnya, pertanda jika Adam sepertinya terlalu jauh jika berpikir seperti itu tentang Reza dan Diana. Tidak ada yang tidak mungkin, Ren. Langit yang datang usai rapat di sebuah restoran memang menyempatkan sedikit waktunya bertemu dengan ibu kandungnya di lobi apartemen tempat Diana tinggal. Selama ini hanya itu yang bisa Langit lakukan. Dia belum berani memberikan banyak waktu untuk orang yang sudah melahirkannya itu. Melisa yang sudah hafal betul tentang jadwal dan kebiasaannya tentu akan curiga jika Langit sampai tidak ada kabar. Maaf, Mami pasti udah nunggu lama ya, ucap sang putra yang langsung membuat tangan Diana mengusap pipi Langit dengan begitu lembut. Menunggumu selama 20 tahun saja Mami kuat, nah. Kakak Diana sedikit menyindir putranya. Baiklah, lain kali aku tidak akan membuat Mami menungguku lagi. Keduanya tertawa bersama.
lalu berbincang sebentar sampai akhirnya langit pun berpamitan untuk kembali ke kantornya karena begitu banyak pekerjaan yang belum ia selesaikan. Hati-hati di jalan, dan kalau kamu bisa nanti malam datanglah bersama Cahaya. Mami ingin jauh lebih mengenalnya. Dia gadis yang baik dan begitu manja kepadamu. Tita Diana yang tidak pernah mempermasalahkan hubungan putranya itu dengan anak bungsu dan juga cucu satu-satunya Rahardian itu. Dia malaikat kecilku, apapun akan aku lakukan untuknya. Aku sangat mencintainya, Mam. Langit berbicara dengan meraih tangan Diana seakan ia meminta restu untuk hubungannya dengan Cahaya. Mami akan doakan yang terbaik untuk kalian. Kebahagiaanmu adalah hal yang paling utama. Langit berhambur memeluk Diana. Wanita itu tidak kalah baiknya dengan Melisa yang sudah merawatnya sedari ia kecil. Aku pamit ya, Mam. Nanti akan aku kabari bisa atau tidaknya datang bersama Cahaya karena kesehatannya yang tidak bisa terlalu lelah. Iya, gadis itu begitu lemah. Kamu harus bisa menjaganya sebaik mungkin. Jaga cinta dan juga kehormatan kalian selama bersama. Apa Mami mengizinkan aku untuk menikahinya? Cahaya yang sedang duduk di ayunan rotan nampak kebingungan saat mencoba ulang isi pesan yang kini dikirim langit kepadanya. Berkali-kali mencoba membalas, namun urung ia kirim dan berakhir dihapus kembali. Ia terus melakukannya sampai akhirnya langit malah justru menelpon. Ya Bang, jawab Cahaya saat menerima panggilan dari kekasihnya itu. Tumben lama, kamu lagi apa? Tanya langit karena merasa heran. Cahaya lama sekali tidak membalas pesannya. Ini juga lagi aku ketik, abangnya saja gak sabaran. Ujar Cahaya untuk menutupi rasa bimbangnya. Cukup nunggu kamu sampai gede aja yang sabar. Jangan sampai nunggu balasan chat juga abang terus harus sabar sayang. Kakak langit menggoda gadis kecilnya itu. Gak lucu. Rutuknya kesal. Abang tahu kok. Karena yang lucu itu cuma cahayanya langit. Godanya lagi yang kini berbarengan dengan adegan gelak tawa. Cahayanya bisa tersenyum simpul. Hanya dengan begitu saja ia sudah sangat bahagia. Gimana deh? Abang kesini aja dulu. Nanti aku jawabnya pas abang udah datang, oke? Perasaan abang kok gak enak ya? Setelah mengobrol panjang lebar melalui sambungan telepon, akhirnya saya memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Dia melempar ponsel keluaran terbaru yang dibelikan papanya minggu lalu ke tengah ranjang. Sedangkan ia malah berjalan menuju jendela besar yang tertutup gorden putih warna kesukaannya. Cahaya menyibakkan gorden tersebut sampai ke ujung. Kini ia bisa melihat pemandangan kota di bawah langit senja yang menguning. Semoga apa yang kita harapkan segera terlaksana. Aku hanya ingin menyandang status sebagai istrimu, walaupun hanya 1 detik. Itu akan membuat aku tenang jika harus menghembuskan nafas terakhirku nanti, karena tidak ada yang aku inginkan selain itu, Bang. Cahaya meremat baju bagian dadanya. Buliran keringat membasahi telapak tangannya yang lembut. Detak jantungnya mulai lemah karena nafasnya kini sedikit tersengal karena sesak. Abang. Semua anggota keluarga kini tengah panik di depan rawat inap yang biasanya Cahaya dirawat. Sudah hampir 1 jam belum ada satu dokter pun yang keluar. Melisa yang sedari tadi histeris terus saja ditenangkan oleh para pria terbaiknya, suami dan 3 anak laki-lakinya. Sabar lah, bisik Reza yang sambil menciumi pucuk kepala istrinya. Mama jangan gini, kasihan adek, ucap si sulung yang juga ikut menangis. Sedangkan Bumi hanya bisa menghela nafas beratnya sembari terus menggenggam tangan sang mama. Langit yang terlihat begitu frustasi berkali-kali membenturkan kepalanya ke dinding rumah sakit. Belum ada 1 jam dia mengakhiri obrolannya lewat sambungan telepon dengan si bungsu. Namun dia justru dikejutkan dengan kabarnya Cahaya masuk rumah sakit. Hujan yang saat itu mengetuk pintu kamar adik iparnya untuk mengembalikan barang yang ia pinjam tidak juga mendapat jawaban dari dalam membuat gadis itu curiga. Dengan perasaan ragu akhirnya Hujan membuka pintu dan betapa terkejutnya ia saat melihat anak manja kesayangan papa mertuanya itu sedang tergeletak, tidak sadarkan diri di lantai. Berkali-kali dia mengguncang bahu Cahaya, tapi tidak ada respon sama sekali.
Hujan langsung keluar sambil berteriak meminta tolong. "Bang, jangan sakitin diri kamu sendiri," ucap Reza. Meski dia merasa khawatir, tapi dia harus bisa menenangkan istri dan anak-anaknya. "Abang takut," jawabnya yang kini duduk bersandar di lantai dengan menjambak rambutnya sendiri. Ceklek. Suara pintu terbuka membuat semua orang menoleh dan bangkit dari duduk mereka masing-masing. Mereka secara bersamaan mendekat ke arah dokter yang baru saja keluar usai memeriksa putri bungsu Rahardian. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Reza masih dengan memeluk Mairanya. "Maaf Tuan, kondisinya semakin melemah," jawab singkat dokter sambil menundukkan kepala. Pernyataan pria baya berjas putih itu bagai petir yang menghantam keluarga Rahardian. Semua diam membisu, bagai terhipnotis dengan kenyataan yang luar biasa mengejutkan itu. "Buna, Om, Abang minta izin buat nikahin adik sekarang ya." Reza dan Melisa saling pandang sesaat sebelum akhirnya mereka mengangguk menyetujui permintaan Langit. "Kak, Abang mau minta izin nikahin adik kalian, boleh ya? Terutama kamu, Bumi," pinta Langit sudah dengan derai air mata. Air dan bumi langsung berhambur memeluk Langit. Tidak pernah terbesit dalam pikiran mereka jika adik perempuannya satu-satunya kesayangan dua jagoan Rahardian itu akan menikah secara mendadak dalam keadaan tidak sadarkan diri. "Kakak ikhlas kalau abang mau nikahin adik sekarang," ucap Bumi dengan lelehan air mata. "Makasih ya kak." Langit mengurai pelukannya saat Oma dan Opa turut datang juga ke rumah sakit. Pasangan baya itu terlihat sangat khawatir. "Bagaimana keadaan Caca?" tanya Opa. "Lemah, kita hanya bisa berdoa," jawab Reza sambil terus menenangkan Melisa dalam dekapannya. Oma langsung merentangkan kedua tangannya saat Langit mendekat. Pria yang biasanya selalu tampan dan rapi itu tampak sangat berantakan dengan derai air mata yang membasahi wajahnya. "Sabar ya bang, semua akan baik-baik saja. Ada yang gak mungkin ninggalin kita secepat ini," ucap Oma sembari mengusap kepala cucu angkatnya. "Abang takut," lirihnya sedih. Reza dan Melisa bergegas ke ruangan dokter saat salah satu perawat meminta mereka ke sana. Kini hanya tinggal anggota keluarga lainnya yang menunggu di ruang tunggu, termasuk Hujan yang baru saja datang. Gadis cantik itu langsung duduk bersama suaminya setelah menyapa Oma dan juga opanya. "Jan, emang gak ada jalan lain atau pengobatan apa gitu buat adek?" tanya Air yang kini ada dalam pelukan istrinya. "Cuma cangkok jantung kah?" jawab Hujan yang sedikit banyaknya paham meski ia juga masih belajar. "Pemasangan ring nyatanya gak ngaruh ya," keluhnya lagi. "Kalau gak ngaruh gak mungkin adek sampai bisa bertahan sejauh ini. Pengobatannya masih sesuai prosedur kok," balas Hujan. Dia sangat mengerti perasaan suaminya kini yang pasti tidak terima dengan keadaan adiknya yang memburuk. "Sesulit itukah dapetin donor jantung?" Air mendongakkan wajahnya meminta jawaban. "Kak, perlu diketahui bahwa transplantasi jantung adalah proses mengganti jantung yang sudah tidak bekerja secara optimal dengan jantung yang lebih baik. Biasanya sih kalau bisa dari jantung orang yang baru meninggal." "Serem amat," timpal Air sambil menggerdikan bahunya. "Iya, karena menemukan donor jantung yang tepat bukan perkara yang mudah. Makanya kalau bisa dari jantung orang yang baru meninggal asal jantung masih dalam kondisi baik. Misalnya karena kecelakaan lalu lintas, berpindahan jantung dari pendonor kepada penerima juga nggak boleh lama-lama, maksimal cuma 6 jam, jelas Hujan. Meskipun udah ada jantungnya, tetap saja ada beberapa faktor dan juga langkah pencocokan, misalnya golongan darah, antibodi, ukuran jantung yang kan dicocokkan oleh tim medis, juga resiko yang mungkin akan dihadapi oleh si penerima donor jantung itu sendiri. Hujan menjelaskan lebih detail lagi. "Resikonya apa terlalu bahaya?" tanya Bumi. Dia meskipun sedari tadi diam namun tetap memperhatikan obrolan
kakak dan kakak iparnya itu. Iya, cukup berisiko penggunaan obat imunosupresan sebagai obat yang menekan sistem kekebalan tubuh seseorang yang bertujuan untuk mencegah penolakan tubuh terhadap orang yang dicangkokkan. Tapi kalau penggunaan obat ini dilakukan secara terus-menerus, justru akan timbul efek samping lainnya seperti kerusakan ginjal. Kok makin parah sih, Jan? Kamu gak lagi bohongin kita kan?